Bu Haji, juragan ayam yang tiba-tiba kaya, menjadi buah bibir di seluruh desa. Dalam waktu singkat, kandang ayamnya yang dulu kecil berubah menjadi lahan luas penuh truk pengangkut. Dan rumahnya direnovasi tanpa henti siang dan malam. Namun di balik kemewahan itu, ada rahasia yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Warga mulai berbisik, Bu Haji tidak sekadar berdagang, ia menjalani pesugihan kuno yang disebut kandang bubrah. Pesugihan tanpa tumbal yang menuntut satu hal mengerikan. Rumah tak boleh berhenti direnovasi. Hujan menggedor genteng seperti ratusan jari yang mencari celah. Di rumah paling besar di ujung desa pinggiran Kediri, lampu teras berpendar pucat. Dindingnya masih bau semen baru, namun bunga cat yang belum kering mengelupas sendiri, seolah ada tangan yang menggaruknya dari balik tembok. Malam itu jam mendekati pergantian hari saat suara palu terdengar tanpa wujud. Satu ketukan, lalu dua, lalu berhenti seperti ada yang sedang mendengarkan dari seberang. Orang menyebutnya rumah Bu Haji Rukiah. Juragan ayam yang kandang-kandangnya seperti kota kecil. Ia dikenal dermawan. Ia juga dikenal gemar merenovasi. Hari ini mengganti kusen, besok meluaskan dapur. Lusa melepas keramik lalu memasang kembali. Tidak pernah ada jeda. Tidak pernah ada alasan yang memuaskan selain katanya biar tampak rapi. Malam itu, listrik sempat berkedip. Pada detik hening yang menggantung, dari sela dinding yang baru diplester tercium bau busuk seperti kandang yang digenangi darah lama. Tiba-tiba dari arah belakang rumah terdengar berisik sayap dan pakik ayam yang melengking panjang. Sebuah suara lain menyusul. Bukan ayam, bukan manusia. Seperti gesekan mulut yang tidak memiliki lidah, memanggil pelan-pelan dari celah fondasi. Ketika hujan mereda, tukang yang menginap di Serambi terbangun karena ada yang menabuh palu di dalam kamar yang belum jadi. Mereka berlari ke sana dengan senter. Pintu kamar itu tertutup rapat padahal belum dipasang pegangan. Dari dalam ada suara napas yang tertahan. Ada bisik yang tidak ingin didengar. Saat pintu itu didorong, seluruh ruangan seketika dingin seperti sumur. Pada dinding yang baru disiram semen, muncul retakan membentuk kalimat yang tidak selesai. Hanya 3 kata yang terbaca jelas sebelum hurufnya runtuh kembali menjadi debu. Jangan berhenti sekarang. Desa itu terhampar di tanah yang subur. Di sisi timur ada kebun tabu yang bergoyang seperti lautan hijau. Di sisi barat, jalan kampung berakhir pada sungai kecil yang airnya bening, namun berarus malas. Orang-orang menyebut wilayah itu pinggiran Kediri, karena suara kota nyaris tidak sampai. Hanya ambulans sesekali menjerit jauh seperti mimpi buruk yang lewat di tepi telinga. Bu Haji Rukiah lahir dari keluarga pedagang telur. Suaminya telah lama wafat. Sejak itu, ia mengurus usaha ayam potong seorang diri dengan kepiawaian yang membuat orang segan. Setiap subuh, truk-truk membawa keranjang penuh ayam hidup. Setiap siang, kios-kios pasar berebut pesan. Uangnya mengalir deras. Dan bersamaan dengan itu, debu renovasi tidak pernah sempat mengendap. Warga menyukai sedekahnya. Mushola dapat cat baru. Jalan dusun dapat paving. Namun bisik-bisik selalu punya telinga. Orang tua di warung kopi menyebutnya kelancaran yang terlalu lancar. Anak muda mengunggah video singkat tentang rumahnya yang seakan tumbuh seperti makhluk yang gemar berganti kulit. Di beranda media sosial pribadi, seorang tetangga menulis kalimat yang kemudian ia hapus sendiri. Katanya di rumah itu ada perjanjian yang tidak menyukai jeda. Di tengah semua itu ada tokoh yang memperhatikan tidak dengan dengki, melainkan dengan rasa ingin tahu yang menimpa orang yang hidup cukup lama di satu tempat. Namanya Mahbub. Ia guru honorer di Madrasah Ibtidaiyah, sekaligus pengurus kas mushola. Malam-malam ia sering melewati depan rumah Bu Haji sepulang dari mengaji anak-anak. Ia melihat para tukang yang bergantian secepat para pedagang dibakar. Wajah-wajah lelah yang ia tidak kenal datang dari kecamatan yang berbeda, pergi tanpa sempat berhutang rokok. Beberapa tampak pucat, seolah tidur mereka tidak pernah berjeda lebih dari sekedip. Mahbub teringat pada kisah yang pernah ia dengar dari kakeknya bertahun-tahun lalu. Soal kandang bubrah,
Sebuah cara lama yang turun dari lisan ke lisan, dibisikkan dengan ketakutan namun juga dengan daya tarik aneh yang menjerat orang yang mencarinya. Kandang bubrah adalah jalan yang mengaku tanpa tumbal. Tidak ada nyawa yang diminta. Hanya satu syarat yang terdengar remeh, padahal sejatinya menuntut seluruh umur. Pelakunya harus merenovasi rumah tanpa henti. Bukan hiasan semata, melainkan kewajiban. Jika berhenti, sesuatu akan menagih. Ada pula Sari, perempuan muda yang bekerja sebagai pencatat pesanan di kandang utama Bu Haji. Ia cakap, ramah, dan paling disukai para bakul, karena tulisannya rapi serta hitungannya teliti. Ia tinggal bersama ibunya yang sakit di rumah kecil di ujung gang. Sari menyukai Bu Haji seperti seorang anak menyukai bimbingan ibu. Bu Haji sering mengajarinya cara menawar pakan, cara membaca gelagat pasar, cara memeriksa kualitas ayam dari lentik kaki dan sinar mata. Sari percaya pada kebaikan itu. Ia juga percaya pada doa yang selalu diucapkan Bu Haji sebelum transaksi. Namun semakin lama, ia juga tidak bisa menolak rasa yang merayap seperti semut, bahwa sesuatu di rumah besar itu tidak lagi sekadar renovasi. Latar tempatnya berlapis-lapis. Sebelah selatan rumah, ada bangunan lama dengan lantai ubin abu-abu, yang konon pernah menjadi ruang menetas. Dulu dari sana terdengar bunyi mesin kecil dan desis kehidupan yang baru. Sekarang ruangan itu dipugar, menjadi gudang cat yang kaleng-kalengnya tertata seperti altar logam. Di halaman belakang, sebuah sumur tua berdiri dengan bibir bata yang tergerus licin. Orang jarang memakainya karena airnya berasa besi. Namun malam-malam, sumur itu terdengar seperti menelan sesuatu yang meronta pelan. Rumor selalu mencari jantung untuk berdegup. Orang menyebut bahwa kelimpahan ayam bukan karena manajemen. Konon ada penjaga yang diberi tempat di rumah. Makhluk yang tidak suka sunyi. Makhluk yang menuntut bunyi ketukan palu agar ia tahu rumah ini masih memanggilnya. Mereka yang berani bercerita selalu menurunkan suara saat mengucap bagian itu. Katanya penjaga tidak menyukai namanya diucap penuh. Katanya ia mengerti jika seseorang membandingkan bandingan. Satu sore, Mahbub berhenti di warung Pak De Saiman yang menghadap ke arah rumah Bu Haji. Di sana, di bawah lampu yang menyala kuning, para tetangga mengocok kopi dan terlibat percakapan yang diselubungi asap. Ada yang menertawakan, ada yang mengingatkan agar tidak ikut campur. Ada pula Hasto, mandor bangunan yang beberapa kali memimpin proyek di rumah itu, diam lebih lama dari biasanya. Ketika semua orang mulai bubar, ia menahan Mahbub. Ia bercerita pelan. Katanya tiap pagi saat mereka datang, selalu ada bagian dinding yang retak garis-garis tipis padahal malam sebelumnya sempurna. Ketika mereka memperbaikinya, semen terasa dingin seperti disentuh angin jenazah. Ada saat-saat tertentu ketika jarum jam mendekati tengah malam, terdengar suara langkah dari plafon padahal belum ada plafon. Dan pada satu malam yang tidak bisa ia lupakan, ia mendengar ayam berkokok dari dalam fondasi. Mahbub pulang dengan langkah yang tidak mantap. Ia membawa serta kalimat lama yang melekat kembali di benaknya. Kandang bubrah tidak meminta darah. Kandang bubrah meminta waktu. Jika berhenti, sesuatu yang tidak memerlukan nama akan datang untuk mengingatkan. Di sisi lain, Sari menutup buku catatan dan mematikan lampu kantor kecil pada senja yang menetes pelan. Ia menunggu ojek langganan, namun hujan mengulur kepulangan. Bu Haji keluar dari rumah dengan payung. Wajahnya tampak lelah namun hangat. Ia menawarkan Sari berteduh di teras. Di sana, Sari melihat 3 kaleng cat baru dan sekop yang bersandar seperti tongkat tua. Bau tinar menguasai napas. Renyahnya hujan bertemu genteng seperti irama kendang yang melolong dari kejauhan. Bu Haji bercerita bahwa besok ia berencana mengganti kusen. Lusa menambah ventilasi. Minggu depan memperbarui pagar yang baru selesai. Sari tertawa kecil, bercanda tentang hobinya mengganti suasana. Pada saat yang sama, seekor ayam betina melintas di halaman dengan langkah kaku. Kepalanya menoleh tidak wajar, seperti mendengar panggilan dari bawah tanah. Sari menatapnya terlalu lama sampai merinding tanpa sebab yang jelas. Ia tidak tahu mengapa ia ingin berjalan ke sumur. Tidak ada alasan.
Hanya rasa ingin memastikan bahwa suara yang ia kira hanya hujan, ternyata memiliki suku kata yang bentuknya mirip bisikan panjang. Ia menahan langkah. Bu Haji memanggilnya. Senyum di bibir perempuan tua itu tampak tebal seperti cat yang belum kering. Malam menutup desa seperti tirai teater yang berat. Pada saat itulah, pelan-pelan, rumah besar itu menampakkan wataknya yang sebenarnya. Bukan rumah yang ingin selesai, melainkan rumah yang berdoa agar pekerjaannya tidak pernah berhenti. Pagi itu matahari muncul pucat. Dua tukang yang tidur di serambi mengeluh sakit kepala yang berat. Hasto Mandor datang terlambat karena motornya mogok tanpa sebab. Pekerjaan tidak berjalan seperti biasa. Hanya ada satu ketukan palu sepanjang jam pertama. Lalu tidak ada lagi. Suara gergaji berhenti bahkan sebelum giginya pertama menyentuh kayu. Yang ada hanya gesekan plastik penutup material yang terlilit angin. Di kandang utama, Sari mencatat jumlah pesanan dari pasar kota. Semua tampak normal sampai ia membuka pintu ruang pendingin. Aroma amis yang biasanya tertata rapi, seperti restu berubah menjadi tajam tidak wajar. Ia menutup pintu secepat mungkin dan memanggil dua karyawan untuk memeriksa. Mereka menemukan beberapa ayam segar, membiru seperti tercelup dalam air yang kehilangan udara. Tidak ada penjelasan. Listrik stabil, mesin dalam kondisi baik. Namun ketika Sari mendekat, ia mendengar sesuatu berdesis tipis dari dinding belakang, seperti napas yang tidak setuju. Siang itu rencana mengganti kusen ditunda. Hasto pulang menjemput obat karena tubuhnya menggigil. Katanya ia merasa diikuti angin dingin sejak melangkah ke halaman. Bu Haji mencoba mencari tukang pengganti dengan telepon. Nomor yang biasa dihubungi tidak aktif. Nomor baru diangkat oleh perempuan yang suaranya terdengar dari kamar yang jauh. Katanya suaminya sebenarnya sudah siap kerja, namun tadi malam ia mengigau sepanjang waktu. Ia menyebut rumah dengan genteng merah dan pagar putih. Ia menyebut suara palu yang tidak membiarkannya tidur. Sore menjelang, langit berubah warna seperti nadi yang menipis. Bu Haji berdiri di depan pintu utama dengan mukena yang masih terlipat di lengan. Wajahnya menatap jalan seolah menunggu seseorang. Ketika Mahbub lewat, ia menyapa. Mahbub berhenti karena melihat kebisuan yang tidak wajar di halaman. Tidak ada debu terangkat. Tidak ada tawa tukang yang biasanya bertukar kata. Hanya suara ayam dari kejauhan, bukan dari kandang. Sumbernya seperti datang dari bawah lantai. Mahbub mengajak bicara ringan, menapaki percakapan tentang cuaca dan harga pakan. Lalu ia bertanya apakah hari ini proyek libur. Bu Haji tersenyum tipis. Katanya hanya jeda, sejam 2 horas, karena ada yang tidak enak badan. Ia mengucapkannya seperti orang yang sedang menenangkan anak kecil agar tetap percaya pada hal yang tidak ia yakini sendiri. Mahbub hendak pamit ketika telinganya menangkap suara yang tidak seharusnya ada pada rumah yang sedang diam. Ketukan tunggal. Pelan. Terdengar dari dalam dinding. Kerasnya pas seperti meminta didengar oleh orang yang berdiri di ambang pintu. Malam turun dengan cepat seperti batu. Hujan menyusul tanpa aba-aba. Listrik berkedip lalu padam sesaat sebelum menyala kembali. Pada detik gelap itu, di tiap sudut rumah, sesuatu bergerak tanpa terlihat. Sari yang masih di kantor kecil melihat lampu gantung berayun padahal tidak ada angin. Ia meraih ponsel dan hendak menghubungi ibunya, tetapi sinyal turun. Saat ia menutup layar, kaca jendela menangkap bayangannya sendiri. Di belakang bayangan itu, sekilas, tampak sosok perempuan tua berdiri miring seperti orang yang baru selesai memanjat dari lubang. Sari menoleh cepat, ruangan kosong, lampu tetap berayun. Di teras rumah, Bu Haji memanggil 2 karyawan untuk membantu menutup terpal material. Mereka bergerak cepat di bawah hujan. Saat salah satu dari mereka membentangkan terpal di sisi dinding barat, tangan kirinya menyentuh plester yang masih lembab. Dari sana keluar bau busuk seperti sisa pasar yang ditinggal seminggu. Ia menjerit pelan dan mundur. Di permukaan plester, dari pori-pori kecil, merembes cairan yang warnanya tidak cocok dengan hujan. Gelap, kental, dan mengalir seperti jejak yang mencari lantai. Malam itu jam melangkah sedikit demi sedikit seperti engsel yang berkarat. Ketika semuanya sudah teduh, rumah itu memanggilnya lagi. Ketukan tunggal berpindah posisi.
Dari kamar yang belum jadi menuju sudut dapur yang baru diubah. Dari dapur ke ruang tengah yang catnya masih menebarkan wangi menipu. Ketika Sari memberanikan diri membuka pintu kamar yang retaknya pernah menulis kalimat peringatan, ia menemukan sesuatu yang memakukan napas di tenggorokan. Di lantai yang masih kasar, tertata rapi 3 paku dan 1 palu kecil yang tidak menjadi milik siapapun. Paku-paku itu membentuk huruf yang sederhana, seperti dibuat oleh tangan yang belum terbiasa menulis. Di sampingnya, tepung semen basah menuliskan sisa pesan yang melanjutkan kalimat malam lalu. Jangan berhenti sekarang, lanjutkan sebelum kami datang. Suara pertama yang pecah datang dari kandang barat. Ayam-ayam berlarian menabrak bilik. Jeruji bergetar seperti gitar yang dipetik orang marah. Sari menoleh, Bu Haji menoleh. Mahbub yang baru beberapa langkah dari gerbang menoleh. Ketika kandang itu dibuka, udara di dalamnya dingin seperti perut gunung. 4 ayam sudah tergeletak kaku tanpa luka yang terlihat. Mulut mereka terbuka seperti ingin menyelesaikan kata yang tercekat. Di tanah basah di dekat palung, ada jejak yang salah ukuran. Terlalu kecil untuk manusia, terlalu rapi untuk hewan. Seperti telapak tangan yang tidak lengkap jarinya. Jejak itu mengarah ke bawah dinding, ke tempat fondasi menempel tanah. Pemicu telah menyala. Rumah itu tidak menyukai jeda. Dan malam belum selesai memperkenalkan dirinya. Hari berikutnya desa terbangun lebih awal, karena kabar tersebar dari mulut ke mulut seperti api yang menemukan padang kering. 4 ayam ditemukan mati tanpa sebab. Hasto mandor jatuh demam. 2 tukang menghilang tanpa kabar. Rumah besar itu mendadak sunyi. Sunyi yang terasa padat, yang jika disentuh dengan tatapan mata akan memantul kembali menjadi tatapan lain. Bu Haji memutuskan memanggil tukang lain dari kecamatan sebelah. Mereka datang menjelang siang. 3 orang lelaki dengan wajah yang tampak keras oleh sinar matahari. Salah satunya membawa radio tua yang selalu memutar kasidah pelan. Mereka mulai bekerja di sisi barat, bagian yang plasternya mengeluarkan rembesan aneh semalam. Saat sekop pertama menyentuh dinding, radio mendadak berdesis. Lagu terpotong. Suara perempuan masuk di antara statis. Tidak jelas bahasanya, namun nadanya seperti orang yang baru belajar berucap. Mereka menoleh. Radio kembali normal. Sekop berhenti sejenak sebelum bekerja lagi. Sari masuk ke gudang cat untuk memeriksa stok karena Bu Haji bersikeras lanjutan pengecatan dilakukan sore ini. Gudang itu terasa lebih lembab dari biasanya. Kaleng-kaleng berkilat usam. Saat ia membuka salah satu kaleng untuk memastikan isinya, permukaan cat bergelombang seperti permukaan air yang diusap jari tak terlihat. Bentuknya seperti lingkaran yang membesar lalu mengerut. Sari menjatuhkan tutup kaleng dan mundur. Suaranya memantul pada dinding logam hingga menggema yang tidak seharusnya terjadi di ruangan kecil. Di luar, langit terik namun halaman terasa dingin. Para tukang bekerja namun tubuh mereka tampak seperti menahan napas. Setiap ketukan palu memantul menjadi gema panjang yang terlalu lama untuk suara benda sekecil itu. Sesekali di antara ketukan, terdengar ketukan lain yang tidak ada sumbernya. Seperti ada yang menirukan dari dalam dinding. Seperti rumah itu sedang belajar memalu dirinya sendiri. Sore hari, Hasto datang kembali meski wajahnya masih pucat. Ia memaksa memimpin karena hatinya tidak enak meninggalkan proyek dalam keadaan ganjil. Ia memeriksa garis retakan yang beberapa hari ini muncul seperti tulisan yang ingin jadi. Di salah satu sudut ia menemukan retakan membentuk pola rumit seperti sarang laba-laba. Saat ia menempelkan telinga, dari dalam retakan terdengar bunyi yang tidak wajar. Seperti kukuruyuk ayam yang ditahan agar tidak keluar. Seperti suara yang dipaksa tinggal di balik batu. Hasto mundur namun matanya tetap terpaku. Retakan itu bertambah panjang seolah bereaksi terhadap perhatiannya. Menjelang maghrib, gangguan mulai berkeliling. Di kandang timur, ayam-ayam mendadak diam serentak. Diam yang menakutkan karena sebelumnya mereka ribut. Keheningan itu diisi oleh aroma aneh, campuran amis dan wangi cat baru. Di dapur, panci di atas kompor yang tidak menyala mengeluarkan suara seperti air mendidih padahal kosong. Di ruang tengah, jam dinding berhenti tepat pada angka 12, sementara semua jam lainnya tetap berjalan. Di beranda,
Kursi rotan bergeser sendiri beberapa jengkal, meninggalkan bekas di lantai seperti ada yang duduk lalu berubah pikiran. Azan berkumandang dari mushola. Suara itu memecah gelap yang merambat, membuat orang-orang yang kebetulan berada di halaman menengadah, seakan meminjam tenang dari langit. Bu Haji menunduk. Bibirnya komat kamit. Ia meminta pekerjaan dihentikan sebentar untuk salat. Para tukang meletakkan alat. Ketika ketukan berhenti, dengingan aneh memenuhi udara. Seperti sayap serangga yang sangat besar bergerak pelan. Tidak ada yang berani mengomentari. Mereka masuk, berwudu, lalu salat di ruang depan yang lantainya licin oleh debu halus. Ketika salam terakhir diucapkan, lampu gantung bergetar seolah disentuh dari atas. Kemudian satu persatu bohlam meredup seperti disedot. Tidak sampai padam, namun cukup untuk membuat wajah-wajah di dalam ruangan tampak seperti topeng yang tidak selesai dicetak. Dari arah kamar yang belum jadi, muncul suara seret seperti sesuatu yang ditarik dengan kain. Mahbub yang kebetulan ikut salat di sana menoleh pelan. Ia menangkap pantulan samar di kaca almari. Sebentuk bayang kurus setinggi anak kecil berjalan menempel dinding seperti cairan yang memilih jalur retakan. Sari berdiri paling dekat dengan pintu kamar. Ia tidak mau menoleh karena telinganya mendengar langkah tanpa jejak mengitari meja makan. Ada bau yang memecah di hidungnya. Bukan hanya amis, ada bau cat, bau besi, dan jejak keringat tukang yang bercampur menjadi aroma yang tidak manusiawi. Ketika keberanian yang tidak sanggup, ia jelaskan mendorongnya untuk melihat, kamar itu tampak kosong. Hanya plester yang retak membentuk huruf-huruf patah. Hanya paku-paku yang berpindah posisi seolah ada yang belajar menulis. Malam semakin tua. Pembantu yang biasa tidur di bangunan belakang mengeluh mendengar orang berjalan mondar-mandir di atas plafon. Ketika Hasto memeriksa, tidak ada plafon. Mereka baru merencanakannya minggu depan. Pada saat yang hampir bersamaan, karyawan kandang berteriak dari belakang. Ketika semua orang tiba di sana, mereka menemukan sesuatu yang menghentikan kata-kata, seperti jendela yang tiba-tiba membeku. Di tanah dekat sumur tua, ada lingkaran lumpur yang kering di tengah, basah di pinggir. Di pusat lingkaran itu berdiri seekor ayam jantan berwarna hitam mengkilap. Berdiri tanpa suara. Mata ayam itu memantulkan cahaya lampu seperti kaca yang menatap balik. Di bawah kakinya, tanah terlihat seperti pernah diaduk tangan kecil berkali-kali, membentuk cekungan-cekungan yang bukan jejak. Ayam itu tiba-tiba menunduk, mematuk tanah kosong, lalu memiringkan kepala seperti mendengarkan balasan. Gerakannya ulang lagi dan lagi, seolah sedang bekerja pada sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Bu Haji melangkah maju. Ia berusaha tenang. Ia memanggil nama ayam itu dengan sebutan bercanda yang biasa ia pakai pada ternaknya. Ayam tidak bereaksi. Ia meminta seorang karyawan mengusir ayam tersebut. Ketika orang itu mendekat, bulu pada tengkuknya berdiri sendiri. Udara di sekitar lingkaran terasa lebih berat. Orang itu mengayunkan kaki pelan untuk menghalau. Ayam melompat setapak dan berhenti tepat di tepi lingkaran. Saat kaki orang itu menyentuh tanah basah, ia menjerit dan mundur terbata. Telapak kakinya mencium dingin yang tidak masuk akal. Seperti meletakkan telapak pada es yang disimpan di kubur. Tidak rendah ada luka. Namun kulitnya memucat seketika. Lingkaran itu kemudian retak di satu sisi, seperti pintu yang dibuka dari dalam. Dari retakan kecil keluar suara yang membuat semua bulu kuduk berdiri. Bukan suara binatang, bukan suara manusia, tetapi menirukan keduanya pada saat yang sama. Suara itu menyebutkan kata yang belum sempurna, seperti lidah yang belum terbentuk. Maju, lanjut, bangun, bangun lagi, jangan jeda, jangan jeda. Mahbub menarik napas panjang. Ia memandang Bu Haji yang berdiri kaku seperti patung yang berusaha tersenyum. Dalam tatapan mata perempuan tua itu ada sesuatu yang terbelah. Keteguhan dan ketakutan saling melilit. Mahbub tahu cerita yang pernah ia dengar bukan dongeng untuk menakuti anak kecil. Ia melihat pada malam itu, rumah yang menolak selesai sedang menagih. Ia melihat kandang bubrah bukan sekadar istilah. Ia adalah cara. Ia adalah cara yang telah menukar jeda dengan keselamatan. Gangguan tidak berhenti pada lingkaran itu.
Di dalam rumah, lemari dapur bergeser beberapa jari ke depan. Rak piring bergetar, sehingga sendok garpu bernyanyi sendiri. Di kamar yang belum jadi, semen di dinding seolah mendidih perlahan dan meluber setitik, seperti pori manusia yang berkeringat demam. Sebuah garis plester menggelembung dan pecah. Dari celah itu keluar sesuatu yang tidak seharusnya keluar dari tembok. Bukan darah, bukan air. Lebih mirip cairan pengawet bangkai yang menyimpan bau yang tidak mampu ditanggung satu orang saja. Sari menutup mulut dengan punggung tangan. Matanya berair bukan karena tangis, tetapi karena udara yang menyengat masuk ke dalam. Ia mendengar ibunya di rumah sedang menunggu obat. Ia ingin pulang, namun kakinya menolak melangkah. Di dekat palu kecil yang semalam ia temukan, ada jejak baru. Jejak itu tidak hanya telapak yang jarinya tidak lengkap. Ada juga bekas tempelan sesuatu yang licin pada lantai. Seperti perut hewan yang merayap. Di teras, Bu Haji memutuskan hal yang tidak ia lakukan selama ini. Ia meminta semua berhenti bekerja lebih awal. Besok pagi dilanjutkan. Keputusan itu sederhana, manusiawi, dan seharusnya tidak mengundang apapun selain lega. Namun malam yang sudah menunggu tidak menyukai jeda. Begitu palu terakhir diletakkan, begitu gergaji diam, benda-benda kecil di rumah mengeluarkan bunyi sendiri. Kerincing piring, ketipak sandal, krek suara engsel yang tidak ada engselnya. Semuanya menyatu menjadi orkes yang tidak bergerak dari tempatnya. Dan pada puncak dari awal teror itu, sebelum tengah malam memaku jam pada angka yang tidak dikehendaki, dinding kamar yang retaknya bisa menulis meledak kecil dari dalam. Tidak keras, tetapi cukup untuk menyemburkan pasir semen ke udara seperti kabut. Di permukaan dinding yang baru terbuka, tergores jelas kalimat yang tidak memerlukan huruf sempurna untuk dimengerti. Kalimat itu terasa menempel di kulit daripada di mata. Yang berhenti akan diganti. Malam itu berakhir tanpa tidur. Pagi datang seperti orang yang datang dengan kabar yang tidak ingin ia sampaikan. Wajah-wajah di rumah besar itu tertutup lelah. Para tukang tidak semuanya hadir. Radio kasidah ditinggal tanpa sengaja. Sari mengirim pesan pada temannya agar menengok ibunya. Bu Haji membuat teh manis lebih banyak dari biasanya, seakan gula bisa menutup pahit yang telah terlanjur tertelan. Mahbub memutuskan melakukan hal yang selama ini ia hindari. Ia mendatangi Mbah Karyono yang tinggal di ujung desa. Laki-laki tua yang jarang bicara, namun hafal sudut-sudut tanah ini seperti jalur nadi di punggung tangannya. Mbah Karyono tidak suka disebut dukun. Ia menyebut dirinya penjaga adat. Ia memelihara cerita agar tidak punah. Mahbub mengetuk pintu. Rumah itu sederhana. Di ruang depan ada peta desa yang digambar tangan. Ada tanda-tanda kecil di titik-titik tertentu, seperti bekas pensil yang ditekan lalu dihapus namun masih menyisakan bayang. Mbah Karyono mendengar cerita Mahbub dengan mata yang sesekali menutup, seakan ia sedang mendengar ulang sesuatu yang pernah ia dengar di masa muda. Ketika cerita selesai, ia berdiri pelan dan mengambil kaleng tembakau. Ia tidak langsung menanggapi. Ia bertanya apakah Mahbub mau melihat sesuatu. Mahbub mengangguk. Lelaki tua itu mengambil lembar kertas dari laci. Kertas itu menguning. Di atasnya terpampang tulisan tangan rapi yang bercerita singkat, namun tajam tentang sebuah perjanjian yang tidak menyukai selesai. Kandang bubrah, begitu tertulis, bukan hanya kewajiban merenovasi. Ia adalah upacara yang disamarkan sebagai kebiasaan. Makhluk yang diberi tempat tinggal di rumah akan menjaga aliran rezeki, selama tanda-tanda kebersediaan selalu ditunjukkan. Tanda itu bukan sesaji, ia adalah proses. Ketika proses berhenti, makhluk kehilangan rumahnya. Ia lalu menagih, pada awalnya hanya dengan suara, lalu dengan bau, lalu dengan gerak benda, pada akhirnya dengan mengganti yang berhenti dengan sesuatu yang lain. Pada catatan itu, ada kalimat yang digarisbawahi. Jangan pernah biarkan rumah benar-benar diam. Biarkan ada ketukan sekecil apapun saat malam menutup pintu. Mahbub merasakan udara di sekelilingnya lebih tipis. Ia bertanya apakah ada yang pernah melakukan di desa ini. Mbah Karyono menatapnya lama. Katanya dulu sekali,
Sebelum jalan ini diaspal, ada seorang pedagang kayu yang tiba-tiba kaya dan rumahnya tumbuh seperti jamur setelah hujan. Orang itu menyalakan radio keras-keras setiap malam, menabrak sunyi dengan musik rumbia. Orang tertawa menertawakannya siang hari. Malam hari mereka menutup telinga. Sampai suatu malam radio itu mati karena petir. Esoknya bau busuk memenuhi jalan. Pedagang kayu itu menghilang tanpa jejak. Rumahnya roboh setengah seperti orang yang duduk di bangku yang patah. Tidak ada satupun anaknya yang bertahan tinggal di desa. Nama mereka dihapus pelan-pelan dari daftar hajatan. Mahbub meminta nasihat. Apa yang harus dilakukan sekarang? Lelaki tua itu tidak buru-buru menjawab. Ia bertanya siapa yang memulai. Mahbub menyebut nama Bu Haji Rukiah. Dagu Mbah Karyono bergerak sedikit, seperti menimbang antara belas kasihan dan marah yang pernah disimpan. Ia berkata pelan bahwa kandang bubra selalu menggoda orang yang mengira mereka bisa menukar tumbal dengan kesibukan. Padahal yang ditukar adalah hidup itu sendiri. Ia menyarankan dua hal. Pertama, jangan biarkan rumah berhenti sebelum ada jalan keluar. Kedua, temukan pusat rumah yang pertama kali disentuh perjanjian. Pusat itu tidak selalu ruang depan. Bisa menjadi sumur, bisa menjadi fondasi, bisa menjadi retakan yang menulis. Mahbub pulang membawa catatan yang difotokopi, agar kata-kata tua itu tidak sekali baca, lalu hilang seperti embun. Sesampainya di rumah Bu Haji, ia menemukan suasana yang tampak biasa pada pandangan pertama. Para tukang kembali bekerja. Ketukan palu mengisi siang. Namun jika telinga dibuka, ada ketukan lain yang menyusul dari dalam dinding. Ketukan yang tidak pernah salah jeda. Ketukan yang menyebut aku ada. Sari menyambutnya dan menceritakan kejadian baru. Pagi tadi ketika memeriksa kandang barat, ia menemukan garis tipis melingkar di tanah lebih rapi dari semalam. Di tengah lingkaran ada cangkang telur yang separuhnya licin, separuhnya kering. Tidak ada isi telur, tidak ada hewan di sekitar. Saat ia menyentuh cangkang itu dengan ujung jari, telapak tangannya bergetar sendiri seperti menolak. Ia menaruh cangkang itu di atas kain lalu membawanya ke gudang. Entah mengapa ia tidak sanggup membuangnya. Mahbub menyampaikan sebagian dari yang ia pelajari. Ia tidak menyebut akhir pedagang kayu karena ia melihat mata Sari yang kelelahan. Ia hanya berkata bahwa rumah ini tidak boleh berhenti. Ia meminta izin memeriksa sumur tua di belakang. Bu Haji mengangguk. Ia ikut berjalan meski langkahnya tampak berat. Di tepi sumur, udara lebih dingin dari tempat lain. Ada lumut tipis di dinding batu. Ada tali timba yang sudah lama tidak dipegang manusia. Ketika Mahbub mencondongkan tubuh untuk melihat ke dalam, ia menangkap pantulan yang tidak wajar. Bukan wajahnya yang kembali, melainkan langit yang tampak terlalu jauh. Seakan sumur itu tidak lagi berakhir dengan air, tetapi mengarah ke tempat yang tidak perlu dinamai. Bu Haji meletakkan tangan pada bibir sumur. Telapaknya gemetar. Ia bercerita tanpa diminta bahwa bertahun-tahun lalu, saat usaha ayamnya hampir tumbang karena penyakit, ada orang datang memperkenalkan jalan yang tidak meminta korban. Ia ingat, kata-kata itu persis karena seperti doa. Tidak ada tumbal, tidak ada darah. Hanya renovasi sebagai tanda syukur yang tidak pernah putus. Ia mengaku pernah menolak. Namun saat itu ibunya sakit, utang menumpuk, dan pasar menutup pintu bagi pedagang kecil. Ia kata iya pada perjanjian yang menawarkan selamat sementara. Ia menyeka mata. Katanya ia percaya selama ini ia hanya sedang mempercantik rumah sambil bersedekah. Mahbub mendengarkan dengan hati yang seperti ditusuk jarum yang tidak terlihat. Ia bertanya siapa yang memperantarai. Bu Haji menyebut nama yang tidak dikenalinya. Orang itu bukan warga sini. Ia datang 2 kali lalu tidak pernah kembali. Namun sejak itu, setiap kali pekerjaan renovasi berhenti lebih dari 3 malam, selalu ada tanda. Awalnya hanya piring jatuh, lalu retakan yang menulis, kali ini lebih ganas. Bu Haji mengaku ia lelah tetapi tidak tahu jalan keluar. Ia tidak mau rumahnya berhenti, namun setiap palu yang terangkat kini terasa seperti hutang baru. Mahbub memandang sumur lagi. Ia teringat saran kedua dari Mbah Karyono. Temukan pusat.
Ia melirik ke lingkaran tanah di dekat sumur yang semalam memamerkan ayam hitam. Ia merasakan tarikan halus dari sana seperti seseorang memegang ujung kain dari bawah tanah. Ia mengajak Bu Haji dan Sari untuk mengikuti satu percobaan sederhana yang kedengarannya bodoh, namun ia yakin perlu dicoba. Ia meminta mereka menaburkan garam kasar mengelilingi lingkaran itu. Bukan sebagai penolak, melainkan sebagai batas agar gangguan memiliki pagar sementara. Sari mengambil garam dari dapur. Mereka melingkari tanah dengan garis putih gemetar. Udara di atas garis itu berdesis sesaat, seperti air panas yang disentuh hujan. Menjelang sore, Mahbub membuka kembali catatan fotokopian. Di halaman terakhir ada catatan kecil yang hampir tidak terbaca. Untuk menghentikan kandang bubrah, rumah harus diberi akhir. Bukan akhir yang membunuh penghuninya. Bukan pula akhir yang membakar tembok. Akhir yang dimaksud adalah mengembalikan pusat ke tempat asalnya. Pusat yang diculik harus dipulangkan. Jika pusatnya sumur, mulut sumur harus ditutup dengan sesuatu yang dikenali tanah. Jika pusatnya fondasi, batu pertama harus diganti. Jika pusatnya retakan, dinding harus dirobohkan sampai tanah yang belum pernah melihat cahaya. Kalimat itu seperti teka-teki yang menolak terbaca sekali duduk. Mahbub menatap rumah. Dindingnya terlalu banyak untuk dirobohkan. Fondasinya terlalu luas untuk diganti. Sumur tampak mungkin, tetapi hatinya tidak yakin. Ia memutuskan meminta bantuan Mbah Karyono datang malam nanti untuk menilai langsung. Bu Haji setuju. Ia ingin selesai yang sesungguhnya. Selesai yang tidak lagi meminjam jari makhluk untuk mengetuk dinding. Menjelang malam, sesuatu yang lama menunggu terlihat bosan pada pembahasan. Ia kembali mengetuk. Kali ini tidak dari dinding, dari bawah lantai ruang depan, yang porselennya baru sehari berganti. Ketukan itu beraturan seperti latihan. 1, 2, 3 jeda, 1, 2, 3 jeda. Di antara ketukan, udara menyelipkan bisik yang merayap ke telinga orang yang ada di sana tak peduli sejauh mana mereka berdiri. Bisik itu berkata bahwa malam tidak menyukai rapat, malam menyukai kerja. Ketika remang jatuh sempurna, Mbah Karyono datang membawa lampu kecil dan seikat daun yang wangi pahit. Ia tidak membawa jimat, ia membawa pengalaman. Ia melangkah mengelilingi rumah dengan lambat. Ia menempelkan telapak tangan pada dinding dan menyentuh tanah di beberapa titik. Ia berhenti di depan kamar yang retaknya menulis. Ia memejam mata. Kemudian ia melangkah ke sumur. Di sana ia berdiri paling lama. Ia menggumam pelan, bukan mantra yang hendak memerintah, hanya kalimat yang meminta tanah bercerita. Akhirnya ia menoleh. Katanya pusatnya bukan sumur, bukan kamar. Pusatnya berada di tempat yang tidak disangka. Pusatnya adalah di bawah beranda depan, di tempat pertama kali palu perjanjian menyentuh batu. Ia menunjuk ubin porselen yang tampak lebih baru dari sekitarnya. Di bawahnya ada batu yang berbeda warna. Batu itu adalah batu awal yang dulu diletakkan saat rumah diperlebar untuk pertama kali setelah perjanjian. Batu itu adalah tanda tangan. Selama batu itu di sana, rumah akan memanggil. Selama batu itu tidak dipulangkan, makhluk akan menganggap rumah ini miliknya. Saran Mbah Karyono jelas. Malam ini juga, ujar beliau, batu itu harus diangkat. Lubang bekasnya harus dipenuhi tanah dari kebun tua di sisi barat desa yang masih perawan karena tidak pernah dicangkul manusia. Tanah itu akan menutup jalan makhluk dengan halus. Bukan perang, bukan pengusiran, hanya mengembalikan alamat. Mendengar itu, Sari mengangguk meski jantungnya berdebar. Bu Haji menarik napas dalam-dalam. Wajahnya menunjukkan pergulatan yang tidak butuh kata. Di satu sisi, ia ingin selesai. Di sisi lain, bagian dirinya yang telah lama tinggal bersama perjanjian, takut kehilangan jaminan yang selama ini mengalir. Namun mata Sari menyentuh hatinya seperti tangan anak mengusap wajah ibunya. Ia mengangguk. Ia mengizinkan. Mereka menyiapkan alat. Hasto mengangkat porselen dengan hati-hati. Di bawahnya ada lapisan pasir halus. Di bawah pasir terdapat batu pipih keabu-abuan. Batu itu berbeda, seperti diletakkan dengan niat yang disembunyikan. Ketika Hasto menyentuhnya, udara di sekitar bergetar sangat halus.
seperti senar yang ditarik tanpa suara. Mbah Karyono meminta agar tidak ada kata-kata kasar terucap. Ia meminta semua yang tidak perlu mundur beberapa langkah. Ia menunduk dan menyentuhkan daun wangi pahit di tepi batu. Lalu bersama Hasto, ia mengangkatnya pelan. Pada detik batu itu terlepas dari sarangnya, seluruh rumah menghela napas panjang tanpa paru-paru. Lampu gantung berayun, gelas bergetar. Dari arah dinding kamar terdengar desah panjang yang tidak bisa diputuskan, apakah itu lega atau marah. Di bawah batu, tanah tampak gelap dan lembab seperti baru saja membuka mata. Ada gurat kecil yang mengarah ke pintu, seperti jalur siput yang telah lama kering, lalu hidup kembali karena disentuh air. Mahbub berlari kecil menuju kebun tua untuk mengambil tanah perawan. 2 anak muda kampung yang diminta tolong menemaninya. Mereka membawa karung dan cangkul. Kebun itu gelap, namun tidak menakutkan dengan cara yang sama seperti rumah. Bau tanahnya jujur. Saat karung terisi, angin berembus dari arah rumah besar membawa serta desahan yang membuat daun-daun bergerak, bukan karena arah yang sama. Mereka kembali. Tanah ditumpahkan perlahan ke lubang. Bu Haji memejamkan mata. Sari memegang tangan Bu Haji tanpa sadar. Mbah Karyono menggumam kalimat penutup yang sekali lagi lebih mirip permintaan maaf daripada perintah. Ketika lubang terisi penuh, ia meminta agar tidak ada yang mengetuk apapun malam ini. Tidak ada palu, tidak ada gergaji, tidak ada kursi dipindah. Rumah harus istirahat. Istirahat yang pertama kali setelah sekian lama. Untuk pertama kalinya sejak teror dimulai, malam di rumah besar itu terasa seperti malam. Tidak sunyi penuh ancaman, namun tidak juga hangat. Lebih seperti orang yang duduk di kursi setelah perjalanan jauh. Mata belum mau terpejam, tetapi tubuh mulai percaya pada kasur. Pada saat semua orang bersiap tidur, pada saat jantung menurunkan langkahnya, suara dari dinding datang lagi. Namun tidak mengetuk. Ia berbisik sekali, pelan, seperti salam yang canggung. Kami kembali ke tempat awal. Bisik itu hilang seperti nafas yang ditelan selimut, dan rumah pun diam. Diam yang sesungguhnya, diam yang tidak membuat bulu kuduk berdiri. Malam itu mereka tidur. Mimpi datang seperti air yang memijit telapak. Sari bermimpi melihat ayam-ayam berjalan ke padang yang terang. Mahbub bermimpi menutup buku tua, lalu meletakkannya di rak. Bu Haji bermimpi ibunya tersenyum dari teras dengan kursi rotan yang tidak lagi bergeser sendiri. Pagi datang, udara ringan. Ayam-ayam bernyanyi seperti biasa. Para tukang datang tepat waktu dengan wajah biasa. Hasto menepuk bahu Mahbub, seolah kejadian kemarin hanyalah kabut yang terserak. Sari menyiapkan daftar pesanan. Bu Haji menyiapkan sarapan untuk semua dengan semangat yang kembali seperti bumbu yang tepat ukurannya. Mereka sepakat hari ini tidak ada pekerjaan baru. Hanya merapikan, hanya membersihkan sisa. Dan pada saat sapu menari di lantai, pada saat ember plastik mengalirkan air bersih ke halaman, di balik retakan lama di kamar, sesuatu mengawasi tanpa marah. Ia berdiri di garis batas yang baru. Ia menatap tanpa dendam. Ia seperti makhluk yang hanya kehilangan alamat pos. Pelan-pelan ia mundur. Dan rumah besar itu akhirnya mempelajari arti dari kata selesai, meski belum sempat mengucapkannya dengan lantang. Senja hari itu menumpahkan warna yang lembut. Langit bagai kain yang diangkat pelan. Orang-orang di rumah besar mengira badai telah berlalu. Mereka berbicara dengan suara biasa. Mereka bahkan tertawa kecil pada hal-hal remeh. Namun ada sesuatu tentang jalan pulang yang sering lupa manusia. Ada tamu lama yang tidak pergi tanpa meninggalkan kenang-kenangan. Ada janji yang tidak suka dilepas tanpa salam penutup. Ketika matahari merayap turun, seekor ayam betina yang sehat sejak pagi tiba-tiba berlari, tidak tentu arah di halaman belakang. Sayapnya mengepak pendek. Kepalanya menoleh ke arah kamar yang letaknya menulis. Ia lalu berhenti tepat di depan beranda. Di atas tanah yang menutupi bekas batu awal, ayam itu mengais pelan. Tidak ada yang memperhatikan pada awalnya. Namun ketika suara cakar kecil itu berulang tanpa jeda, Sari menoleh. Ia melihat ayam itu membuat tanda kecil pada tanah, seperti menulis. Ia memanggil Mahbub.
Mereka berdua menyaksikan dengan napas menahan bahwa cakar itu membentuk garis yang sebenarnya tidak berarti apa-apa, namun mata mereka membaca sesuatu yang bukan kebetulan. Ayam mendadak berhenti, ia menatap ke lantai beranda. Ia miringkan kepala seperti tadi malam. Suara kecil keluar dari paruhnya. Bukan kokok, bukan kuik. Lebih seperti helaan napas yang ingin menjadi kata. Ayam kemudian mengangkat kaki yang mengais tanah. Di telapak kecil itu ada sisa butiran halus seperti semen yang belum kering. Sari berkedip. Ayam itu berbalik dan berlari ke arah sumur. Saat melewati garis garam yang masih terlihat samar, tubuhnya bergetar sekejap. Lalu ia menghilang di balik tumpukan papan. Menjelang Isya, angin berubah. Tidak kencang, hanya membawa rasa yang berbeda. Bau cat sepenuhnya lenyap. Bau amis tinggal sisa. Yang datang menggantikan adalah wangi tanah basah yang tidak masuk akal karena tidak ada hujan. Wangi itu memenuhi ruang depan, lalu menyelinap ke kamar. Lampu tidak berkedip, jam tidak berhenti, namun udara menebal. Seseorang yang peka akan mengatakan ada tamu yang masih menunggu di ambang pintu. Mbah Karyono kembali malam itu untuk memastikan semua baik. Ia duduk di teras sambil meminum teh yang disuguhkan Sari. Ia mendengar bunyi biasa malam kampung. Sepeda lewat jauh. Anjing menggonggong sebentar lalu diam. Lalu suara yang bukan dari luar, datang dari bawah kursi. Bukan ketukan, bukan gesekan, melainkan suara menelan. Telan yang dalam. Telan yang seperti menutup buku. Semua orang menoleh ke lantai beranda. Tanah bekas lubang tampak rata. Garis kecil yang tadi dibuat ayam betina tertutup sendiri oleh debu yang jatuh dari apapun yang tidak terlihat. Sekejap rumah benar-benar diam. Lalu dari arah kandang timur terdengar suara keras seperti papan jatuh. Mereka berlarian. Pintu kandang terbuka padahal dikaitkan besi. Di lantai kandang, jerami terhampar acak. Di tengahnya terbaring ayam hitam yang semalam muncul di sumur. Mati tanpa darah. Mata tertutup seolah tertidur. Di paruhnya tersangkut butir kecil seperti pasir beranda. Sari menunduk memperhatikan. Ia memandang Mahbub. Mahbub menatap Mbah Karyono. Lelaki tua itu berdiri. Ia memeriksa tubuh ayam dengan hati-hati. Ia tidak menyebut penolak bala. Ia tidak menyebut pengusiran. Ia hanya berkata bahwa ini adalah salam penutup. Makhluk yang menempati rumah kadang memerlukan sesuatu yang menandai kepergiannya. Tidak selalu korban, kadang benda, kadang bunyi. Kali ini seekor hewan yang dipilih oleh kekuatan yang kita tidak perlu menafsirkannya terlalu jauh. Ia mengajak semua orang berdoa pendek. Ia meminta agar ayam itu dikubur di kebun tua tempat tanah diambil, sebagai cara mengembalikan semua yang diambil kepada tempat asal. Proses penguburan berlangsung sederhana. Malam itu juga mereka pergi ke kebun. Bulan separuh memantulkan cahaya pada daun. Lubang kecil digali, ayam diletakkan dengan perlahan. Tanah menutup dengan lembut. Tidak ada angin menjerit. Tidak ada ranting patah sendiri. Hanya suara cangkul ditancapkan kembali ke tanah. Dan helaan napas orang-orang yang merasa sesuatu akhirnya diturunkan dari bahu. Ketika mereka kembali, jam hampir mendekati tengah malam. Di ambang pintu rumah, semua berhenti. Di sana, di dinding samping beranda, ada sesuatu yang membuat hati bergetar. Retakan yang selama ini menulis kalimat ancaman, berubah bentuk. Ia menyatu, ia menipis, ia menghilang dari ujung, menyisakan satu garis horizontal yang pendek, seperti bibir yang akhirnya berhenti berbicara. Tidak ada huruf, tidak ada pesan, hanya garis yang menyelinap ke sudut lalu lenyap. Dalam benak orang-orang, ini adalah tanda baik. Dalam benak Mahbub, ini adalah puncak yang tidak mengamuk, puncak yang memilih menutup diri. Namun sebelum ia sempat menyampaikan rasa syukurnya, rumah memberikan satu adegan terakhir yang akan diingat oleh siapapun yang hadir. Dari sela-sela papan yang menumpuk di teras belakang, keluar sekelebat bayang yang bergerak cepat. Bukan kucing, bukan tikus, bentuknya terlalu ramping, terlalu licin. Ia berlari menempel dinding seperti air tumpah, lalu berhenti sekejap di sudut kamar.
Pada momen singkat itu, semua melihatnya tanpa benar-benar tahu apa yang dilihat. Tinggi setara anak kecil, kepalanya miring, tangannya tidak lengkap, kulitnya seperti tanah liat yang belum dibakar. Matanya kosong tanpa bola namun memantulkan cahaya seperti kaca. Ia memandang beranda. Ia memandang tempat batu awal pernah ada. Ia memandang satu persatu orang yang berdiri membeku. Tidak ada marah, tidak ada sedih. Hanya tatap yang panjang seperti orang yang berpamitan tanpa bahasa. Lalu ia memudar dengan cara yang tidak dimengerti Mat. Bukan menghilang, bukan menembus. Lebih seperti diserap kembali ke dinding yang kini tidak ingin lagi menjadi rumahnya. Setelah itu tidak ada lagi. Lampu berhenti bergoyang. Udara menghangat perlahan. Di luar, jangkrik kembali bernyanyi tanpa jeda ganjil. Di dalam, orang-orang akhirnya berani duduk. Mereka tidak saling memeluk, tidak juga saling menghibur. Mereka hanya bernafas lama-lama seperti menyesap air dari kendi setelah berpuasa. Puncak teror telah lewat seperti puncak ombak yang pecah di karang lalu menjadi buih. Rumah besar itu berdiri dengan cara baru. Ia tidak mendengarkan ketukan yang tidak ada. Ia mempelajari jeda sebagai doa yang diam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang terasa seperti tahun, semua orang tertidur tanpa menunggu sesuatu dari dinding. Pagi berikutnya memantulkan cahaya yang jernih. Tidak ada tanda ganjil di halaman. Tidak ada bau yang menempel di dinding. Para tukang datang lalu berdiri sejenak memandang rumah seperti melihat teman lama yang baru sembuh dari sakit panjang. Mereka bekerja hanya untuk merapikan. Tidak ada pembangunan baru. Tidak ada pembongkaran. Namun klimaks selalu menyisakan gelombang kecil yang datang setelah kapal sampai dermaga. Siang itu, Sari duduk di ruang depan mengarsipkan faktur ketika ia menemukan kertas yang bukan miliknya terselip di antara catatan pembelian pakan. Kertas itu tipis seperti berasal dari buku tua. Tulisan di atasnya mirip tulisan pada fotokopi catatan Mbah Karyono, namun lebih singkat. Hanya satu kalimat. Rumah yang selesai adalah rumah yang tahu kapan harus diam. Di bawah kalimat itu ada bekas telapak kecil tanpa jari lengkap. Bukan tinta, lebih seperti bayang yang menempel. Sari membawa kertas itu ke Bu Haji. Perempuan tua itu membaca dengan mata yang basah. Bibirnya bergetar. Ia berkata pelan bahwa ia mengerti. Selama ini ia menyangka ia sedang bersyukur dengan cara yang tidak pernah berhenti. Padahal syukur juga memerlukan diam. Ia memeluk Sari seperti memeluk anak sendiri. Ia meminta maaf bukan karena telah melakukan perjanjian, tetapi karena menunda menyadari betapa capeknya rumah yang dipaksa bekerja setiap hari. Mahbub masuk. Ia melihat kertas itu dan mengangguk. Ia bertanya pada Bu Haji, apakah ia siap jika usaha ayamnya tidak lagi mengalir seperti dahulu. Bu Haji menghela napas. Ia berkata, ia telah menabung rasa takut terlalu lama. Kini ia ingin menabung doa. Jika rezeki berkurang, ia akan menyesuaikan. Jika pasar tidak sebanyak dulu, ia akan mencari cara lain yang wajar. Ia hanya tidak ingin malam kembali meminta ketukan. Kalimat itu menutup sesuatu di dadanya yang sudah lama bergejolak. Malam hari, untuk menandai akhir, mereka mengadakan tahlil kecil. Tetangga dekat datang. Doa mengisi ruang dengan ritme yang menenangkan. Tidak ada bayang di dinding, tidak ada kursi yang bergeser. Saat doa selesai, angin masuk membawa bau bunga yang ringan. Orang-orang pulang dengan senyum. Sari menyalakan lampu teras, lalu mematikannya setengah jam kemudian. Keheningan turun seperti selimut yang diberi pewangi. Di kamar yang dahulu retaknya menulis, Sari berdiri sebentar sebelum tidur. Ia menyentuh dinding. Permukaannya halus. Ia menempelkan telinga. Tidak ada apa-apa kecuali detak darahnya sendiri. Ia menutup mata dan berbisik terima kasih pada siapapun yang ingin mendengar. Pada bumi, pada rumah, pada makhluk yang telah pulang. Di beranda, Bu Haji duduk pada kursi rotan yang kini diam. Ia memandang halaman. Dalam hatinya ia meminta maaf pada suaminya yang telah lama pergi, pada ibunya yang dulu sakit, pada dirinya yang mengambil jalan pintas saat terdesak.
Ia berjanji pada malam bahwa ia akan membiarkan rumah ini bernafas. Ia akan membiarkan cat mengering sampai benar-benar kering. Ia akan membiarkan dinding berdiri tanpa plester baru selama yang ia bisa. Ia menutup matanya dan tersenyum untuk pertama kalinya tanpa bayangan di belakangnya. Klimaks bukan ledakan. Malam itu, klimaks adalah keputusan. Keputusan yang ditandatangani oleh diam. Beberapa pekan berlalu. Desa kembali pada ritme yang dulu terasa seperti musik latar yang tidak diperhatikan. Truk-truk masih datang, meski tidak sebanyak dulu. Pasar masih memesan, meski tidak berebut. Sari menata pembukuan dengan cara yang lebih pelan. Bu Haji lebih sering duduk di teras, memerhatikan ayam-ayam berjalan tanpa tergesa. Hasto menyelesaikan pekerjaan kecil lalu berpindah ke proyek lain di desa tetangga. Mahbub kembali mengajar anak-anak Ikra di mushola dengan cerita yang tidak perlu ia bagikan pada telinga kecil. Rumah besar itu berhenti tumbuh. Tidak ada suara palu malam-malam. Tidak ada gergaji yang bernyanyi di senja. Cat yang dulu cepat mengelupas kini bertahan seperti kulit yang akhirnya menemukan ramuan yang pas. Retak-retak di kamar hilang seperti kerut yang diusap embun. Sumur tua tetap sepi namun tidak lagi mengundang merinding. Lingkaran tanah di dekatnya ditumbuhi rumput kecil. Garis garam lenyap di sapu hujan pertama yang turun setelah semua selesai. Tidak ada lagi jejak telapak tanpa jari lengkap. Namun kedamaian yang baru lahir selalu menyisakan satu simpul di tepi kain untuk mengingatkan bahwa kain pernah robek. Pada suatu siang yang tidak menandakan apa-apa, Sari membersihkan gudang cat. Ia menemukan satu kaleng cat tertua yang entah mengapa tidak pernah dibuang. Kaleng itu berkarat namun masih tertutup rapat. Ia membukanya demi memastikan tidak ada sisa yang bisa menimbulkan bau. Di dalamnya tidak ada cat. Yang ada hanya air bening setebal telunjuk yang memantulkan cahaya seperti mata. Sari menutupnya pelan. Ia mengangkat kaleng itu untuk dibuang. Saat ia melangkah ke pintu, telapaknya terasa sejuk. Sejuk yang membuatnya tersenyum tanpa tahu kenapa. Ia menaruh kaleng itu di tempat lain. Ia merasa tidak perlu membuangnya. Tidak karena takut, hanya karena sesuatu di dalamnya tampak ingin istirahat panjang. Bu Haji sesekali masih didatangi orang yang menawarkan pembangunan. Mereka membawa katalog pagar, kusen, dan lampu taman. Ia menggeleng sopan. Ia membeli lampu minyak untuk ditempatkan di pojok teras sebagai pengingat bahwa terang tidak selalu datang dari listrik. Kadang datang dari sesuatu yang tidak bisa dibeli. Ia memperbaiki hal-hal kecil sendiri bersama para pekerjanya yang setia. Menambal, bukan menambah. Suatu sore, Mahbub mengantar buku untuk Sari. Saat akan pulang, ia berhenti di depan beranda dan menunduk. Di tanah yang dulu menutup batu awal, tumbuh satu tunas kecil. Tidak ada yang menanamnya. Daunnya dua helai, tipis dan berani. Mahbub tersenyum. Ia memanggil Sari dan Bu Haji. Mereka berdiri bertiga memandangi tunas itu seolah menonton film yang tidak butuh dialog. Tunas itu bukan penanda gaib. Ia adalah tanda bumi. Ia adalah cara tanah mengingatkan bahwa ia menyimpan semua cerita, namun memilih menumbuhkan hal-hal ringan di atasnya agar manusia betah tinggal. Malam itu, sebelum tidur, Bu Haji menulis sesuatu pada secari kertas dan menempelkan di balik lemari. Tidak untuk dilihat siapapun, hanya untuk dirinya sendiri pada hari yang mungkin nanti goyah. Tulisan itu sederhana, rumahku selesai. Jika suatu hari aku tergoda membuka pintu lama, ingatlah bahwa diam juga ibadah. Desa kembali hidup seperti buku yang diteruskan pada bab baru. Namun kisah-kisah lama jarang benar-benar berakhir dengan titik. Mereka memilih koma agar generasi berikutnya bisa membaca ulang. Pada sebuah hari pasar beberapa bulan kemudian, seorang pedagang baru membuka lapak kecil menjual paku, sekrup, dan alat bangunan bekas. Ia bercerita pada pembeli bahwa ia menemukan barang-barang itu di kota dalam jumlah banyak dan murah. Saat ia tertawa, Sari yang kebetulan lewat menangkap pantulan cahaya aneh di mata pedagang itu. Hanya sekejap, seperti kilat di gelas. Ia tidak menaruh curiga. Ia membeli palu kecil karena harganya murah dan ia butuh satu di rumahnya sendiri. Malamnya, Sari meletakkan palu itu di laci. Saat ia hendak mematikan lampu, ia teringat sesuatu.
Ia membuka laci lagi. Ia mengeluarkan palu itu. Ia menatapnya lama. Hatinya berbisik agar ia tidak menyimpan benda yang terikat pada kisah yang baru saja diakhiri. Ia tertawa pada dirinya sendiri. Lalu ia berjalan ke beranda dan meletakkan palu itu di dekat tunas kecil. Ia berdoa singkat agar benda kerja tidak lagi menjadi suara perjanjian. Esok pagi palu itu sudah tidak ada. Di tempatnya tumbuh satu helai rumput yang lebih tinggi daripada yang lain. Ia tersenyum. Ia tidak mencari. Ia membiarkan tanah memutuskan. Di kamar yang dahulu retaknya menulis, jika seseorang menempelkan telinganya pada malam paling sunyi, mungkin masih terdengar sesuatu, bukan ketukan, bukan bisik, lebih mirip dengkuran kecil yang jauh di bawah lantai, seperti rumah yang akhirnya tidur. Epilog selesai, namun cerita tidak menutup pintu sepenuhnya. Ia menyisakan celah sebesar kuku, bukan untuk makhluk kembali, melainkan agar angin bisa keluar masuk membawa kabar dari ladang. Agar siapapun yang tinggal di sana mengingat bahwa semua rumah memiliki jantung, dan jantung itu berdebar paling sehat ketika diberi jeda. Pada hari terakhir bulan itu, hujan turun pertama kalinya setelah musim panjang. Air menari di atas genteng yang kini tidak lagi berkedip oleh listrik. Di tengah gemericik, seseorang yang kebetulan berdiri di depan rumah akan bersumpah mendengar suara kecil dari tanah. Suara yang bukan ancaman. Suara yang terdengar seperti anak kecil belajar mengucap kata yang sederhana. Terima kasih. Tahun berlalu, desa berubah pelan. Anak-anak yang dulu belajar ikra kini menjadi pemuda yang mengendarai motor cepat. Pasar diperluas, jalan diperbaiki, rumah-rumah menua dan dipoles sewajarnya. Rumah besar milik Bu Haji tetap berdiri dengan luka yang sembuh menjadi garis cerita. Sari menikah dan tetap bekerja, membantu mengelola usaha yang kini lebih sederhana. Mahbub menjadi kepala madrasah. Mbah Karyono berpulang pada suatu subuh yang tenang, meninggalkan catatan yang disimpan Mahbub di lemari besi musola. Di kota yang berjarak 2 jam dari desa, seorang pengembang muda membeli sebidang tanah untuk proyek perumahan. Ia berambisi mengangkat citra kawasan dengan desain yang terus berubah agar selalu tampak baru. Ia mempekerjakan arsitek muda dan tukang dalam jumlah besar. Ia menamai proyek itu dengan nama yang meminjam bahasa daerah tanpa benar-benar mengerti maknanya. Kandang Bahagia. Orang tertawa dengan nama itu, pemasaran berjalan baik. Rumah contoh dibangun dan direnovasi beberapa kali bahkan sebelum ada pembeli. Pada hari pembukaan, pengembang itu menerima tamu yang tidak ia kenal asalnya. Seorang lelaki parubaya datang membawa katalog paku, sekrup, dan palu. Ia menawarkan harga jauh di bawah pasar. Ia berkata, ia suka proyek yang tidak suka berhenti. Pengembang tertarik. Ia membeli dalam jumlah besar. Sejak hari itu, suara palu tidak pernah berhenti di proyek itu. Siang malam, hari kerja, hari libur. Para tukang bergantian, wajah-wajah yang tidak sempat mengingat nama. Suatu malam, di rumah contoh yang paling ujung, lampu padam sesaat lalu menyala. Di dinding ruang tamu yang baru dicat putih, muncul retakan tipis membentuk garis yang hampir menjadi huruf. Seorang satpam memotretnya dan mengirim ke grup pesan. Semua menganggapnya hal biasa pada dinding baru. Pagi berikutnya, retakan itu bertambah 1 garis lagi. Pada siang hari, datang seorang calon pembeli yang berjalan pelan, memandangi langit-langit. Ia menempelkan telinga ke dinding dan berkata, ia mendengar sesuatu seperti ketukan yang bersahutan. Kabar itu tidak pernah sampai ke desa pinggiran Kediri. Orang-orang di sana sibuk dengan musim tanam dan panen. Namun pada suatu kunjungan ke kota, Sari melintasi kawasan perumahan yang sedang ramai promosi. Ia menoleh karena melihat papan nama yang aneh di mata orang yang mengerti. Ia membaca namanya sekali lagi dan merasakan punggungnya dingin meski matahari tegak. Di telinganya yang tidak sedang menempel pada dinding, seolah-olah ada bunyi yang dulu pernah ia kenal. 1, 2, 3 jeda. 1, 2, 3 jeda. Ia berdiri lama di trotoar. Suara kendaraan menutup hampir semua hal. Namun di sela-sela kebisingan, ada detik yang membuka telinga untuk mendengar yang terlalu halus. Sari menatap rumah contoh di ujung.
Ia melihat seorang anak kecil berlari di halaman sambil tertawa. Ia melihat ibunya menegur manja. Ia melihat tukang di belakang menyalakan gergaji. Lalu matanya tertumbuk pada sebuah hal yang mungkin hanyalah kebetulan. Di beranda rumah contoh, di bagian lantai yang tampak lebih baru dari sekitarnya, ada satu batu yang warna abu-abunya lain sendiri. Sari menelan ludah. Ia tidak mendekat. Ia tidak menegur siapapun. Ia hanya menunduk sedikit dan membisikkan kalimat yang telah lama ia pelajari. Rumah yang selesai adalah rumah yang tahu kapan harus diam. Lalu ia melanjutkan langkah, meninggalkan papan nama yang mengeja sesuatu dengan cara yang salah. Kisah ini kembali terbuka seperti buku tua yang anginnya menyelip masuk dari jendela. Ia tidak perlu meminta orang percaya. Ia hanya perlu duduk di beranda dan menunggu ketukan pertama. Jika suatu malam ada suara palu tanpa tangan, ada bau cat tanpa kaleng, ada retakan yang membentuk kata yang belum sempurna, mungkin itu hanyalah rumah yang menagih pekerjaan. Atau mungkin itu adalah kandang bubrah yang belajar mengeja ulang, namanya di kota yang mengira dirinya kebal. Cerita berakhir di sini, dengan pintu tidak benar-benar ditutup. Di desa pinggiran Kediri, tunas di beranda Bu Haji tumbuh menjadi tanaman yang menaungi kursi rotan. Di kota, perumahan baru merayakan penjualan perdana. Pada suatu dini hari, satpam yang berjaga mengirim pesan singkat ke atasannya. Ia menulis ada suara ketukan dari dinding rumah contoh. Bukan dari luar, dari dalam. Ia menambahkan kalimat yang membuat jari kirinya gemetar saat mengetik. Ketukannya beraturan, seperti orang yang sedang belajar mengatakan selamat datang.